Daftarkan dirimu ke www.kuliahditurki.com. Membangun peradaban, mencerahkan masa depan. Kuliah di Turki, çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Merhaba kadaslar, selamat malam seluruh masyarakat Indonesia yang telah hadir pada Zoom malam hari ini, yang dimana spesial pada malam hari ini kita live dari Turki, dan tema khusus untuk malam ini adalah sosialisasi pembukaan program MBA di Istanbul University, di mana program ini pun juga sangat spesial ya buat teman-teman Indonesia. Kami Biro Marmara Edukasi bekerjasama dengan Istanbul University, yang dimana kerjasama sudah berlangsung kurang lebih 5-7 tahun sudah berlangsung dengan Istanbul University, di mana kita sudah mengirimkan kurang lebih ratusan mahasiswa ke Istanbul University. Dan untuk tahun ini spesial, kita membuka program MBA di kampus Istanbul University. Karena banyak banget nih teman-teman ya nanya ke saya, Kak Aufar, ada nggak sih untuk program S2 di Istanbul University? Nah, maka dari itu Biro Marmara Edukasi menghadirkan program MBA di Istanbul ini atas doa teman-teman nih, ya, doa-doa, request-request teman-teman. Oke, sebelumnya pada malam hari ini tidak sendirian saya akan ditemani oleh banyak ya, ada beberapa rekan saya dari Biro Marmara Edukasi, ada Kak Taufik Kurniawan. Kak Taufik ini pun juga adalah salah satu alumni kampus terbaik nih di Istanbul ya, di kota Istanbul, Turki. Merhaba Kak Taufik. Assalamualaikum. Merhaba, Mas Aufar. Oke, Kak Taufik posisi lagi di Pare apa lagi di Malang? Di Malang ya? Sementara saya masih lagi di Aceh. Masih di Aceh, insya Allah minggu depan balik ke Malang. Karena sekolah di Malang kelas 12 masih online. Siap. Ini Kak Taufik teman-teman ya, salah satu konsultan terbaik Biro Marmara Edukasi juga. Beliau adalah alumni dari Marmara University, sekaligus beliau adalah master tutor nih di Ayah Sofia Tugas Center atau Kapun Turki Pare, teman-teman. Nah, selain Kak Taufik, saya pun juga dibersamai oleh Supermame Biro Marmara Edukasi nih, Supermame mahasiswa-mahasiswa PTN Turki nih, ada Bu Anti Devirtas. Saya akrabnya manggil Bu Antis. Merhaba Bu Anti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, merhaba. Bu Salam Anti, sehat semuanya. Sehat semuanya teman-teman. Bu Anti, for information, live dari Istanbul ya. Bu Anti lagi di Istanbul? Ya, betul lagi di Istanbul. Wah, jadi Bu Anti ini adalah salah satu lagi-lagi konsultan terbaik Biro Marmara Edukasi, di mana beliau adalah representatif Biro Marmara Edukasi yang stay di Istanbul, Turki, yang memiliki tim tersebar di kota-kota negara di Turki, teman-teman ya. Di mana teman-teman ini intinya ketika kuliah di Turki bersama Biro Marmara Edukasi, udah ketemu Kak Taufik, nanti belajar bahasa Turki, sekaligus nanti ketemu Bu Anti nih teman-teman, itu teman-teman nggak dilepas, dan tim-timnya Bu Anti. Nah, itu udah kenalan teman-teman. Yuk teman-teman silahkan kenalan juga. Boleh dong isi location teman-teman nih, teman-teman lagi di mana ya. Tulis dong tolong di kolom chat teman-teman ya. Lagi di Jakarta, di Bandung, di Sumatera, di Kalimantan, silakan. Yuk teman-teman tulis nih lagi ada di mana aja nih teman-teman ya. Oke. Nah, untuk awalan sebelum kita ke Kak Taufik dan ke Bu Anti, saya Aufar ingin share tentang sedikit banyaknya profil Biro Marmara Edukasi, teman-teman. Mungkin teman-teman yang hari ini udah tahu banget tentang Biro Marmara, saya yakin juga ada, ataupun teman-teman yang baru tahu tentang Biro Marmara Edukasi kuliah di Turki. Nah, saya izin di awal sebelum masuk nanti Bu Anti akan share tentang program MBA di Istanbul, dan Kak Taufik akan share tentang pengalamannya kuliah di PTN Turki, ya, terkhusus di kota Istanbul, teman-teman. Oke. Nah, oke ya, merhaba, Karini, Assalamualaikum, waalaikumsalam dari NTB, Kak Rona dari Jakarta, Kak
Fadilah dari Sumbawa, keren banget ya. Dari teman-teman Sumbar, dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai timur Indonesia nih teman-teman ya. Cynthia dari Jakarta, oke. Merhaba teman-teman dari Lombok, wah keren banget nih ya. Ada dari Aceh, ada Kak Taufik, dari timur ada di NTB, dari Turki ada Bu Anti, Lombok, Madura, dan lain-lainnya nih. Merhaba teman-teman yang salam kenal. Oke, nah di awal tadi saya ingin share tentang profil Biru Marma Edukasi plus mengapa sih teman-teman memilih kuliah Turki. Mungkin di awal saya sedikit singkat karena nanti ada Kak Taufik yang mungkin melengkapi poin-poin yang akan saya share ya Kak Taufik ya dengan dokumentasi menariknya nih. Saya kalau lihat PPT-nya Kak Taufik itu keren banget teman-teman ya, real. Nah di awal saya ingin share nih tentang kenapa saya akhirnya memilih negara Turki. Karena apa? Yang pertama adalah hubungan istimewa Indonesia Turki itu sudah terjadi lama teman-teman ya. Dari dulu masyarakat Indonesia sudah dikirim untuk melakukan pembelajaran negara Turki dan akhirnya balik membangun Indonesia. Nah saat ini Turki dan Indonesia itu tergabung di negara G20 ya teman-teman ya, di mana negara G20 adalah negara-negara yang memiliki perekonomian terbaik di dunia. Nah untuk tahun ini G20 itu akan diselenggarakan di Indonesia dan insya Allah Presiden Turki ya Bapak Recep Tayyip Erdogan itu akan datang loh ke Indonesia teman-teman ya. Itu teman-teman ya secara umum. Nah, kedua adalah sistem pendidikan di Turki. Nah, ini saya umumnya teman-teman ya nanti dijelaskan sama Kak Taufik di mana sistem negara Turki itu menganut sistem Bologna Proses. Apa sih Bologna Proses? Di mana Bologna Proses ini adalah perjanjian-perjanjian ya sesama negara di Eropa, teman-teman, untuk menstandarisasi mulai dari sistem pendidikan, fasilitas pendidikannya, serta pengajar di kampus-kampus di negara Eropa, teman-teman. Jadi, ketika Turki sudah mengikuti sistem Bologna Proses ya. Jadi sistem pendidikan negara Turki itu sudah sesuai dengan standar Eropa. Negara-negara Eropa yang lain ya. Misalnya apa ya? Polandia, Rusia dan lain-lain teman-teman ya. Seperti itu. Dan menariknya kurang lebih sistem pendidikan itu untuk masa tahunnya sama seperti halnya di Indonesia. Nah, ini ada 8 alasan wajib kuliah di Turki, teman-teman. Nah, saya menjelaskan poin-poinnya nanti Kak Taufik akan mendalami ya tentang apa sih Eropanya, benar nggak sih biaya hidupnya terjangkau dan lain-lainnya ya. Nah, 8 alasan, 4 pertama adalah Turki menganut standar pendidikan Eropa. Ya tadi ya dengan ada sistem Bologna Proses. Terus yang kedua adalah biaya hidup di Turki itu sangat terjangkau teman-teman. Nah, saya buka rahasianya ya nanti tidak sama Kak Taufik di mana hidup di Turki itu nggak jauh beda dengan di Indonesia. Rata-rata di Indonesia seperti halnya di Indonesia rata-rata hidup di Turki itu kurang lebih 3-5 juta per bulan, sudah termasuk makan, tempat tinggal, dan transport. Benar nggak sih? Nah, nanti kita tanya ke Taufik ya. Yang ketiga adalah panorama mempesona. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar viralnya ya, Kapadokia It's My Dreams. Nah, itu kan indahnya kota Kapadokia ya, salah satu kota pariwisata di Turki, teman-teman yang ada balon udaranya. Seperti itu. Unik dan menarik. Selanjutnya adalah kayakan sejarah. Nah, teman-teman nih yang dengan demen dengan sejarah ya senang dengan sejarah, Turki adalah di mana fondasi Islam sangat kental di Turki ya. Salah satu generasi setelah Rasul, sahabat dan lain-lainnya itu Muhammad Al-Fatih ya menaklukkan Konstantinopel itu adalah negara Turki teman-teman. Dan banyak sekali hari ini museum-museum peninggalan sejarah yang diakui oleh UNESCO ya, diakui oleh dunia teman-teman, seperti Hagia Sophia teman-teman lihat di awal ya, yang dulunya gereja menjadi masjid, menjadi museum, sekarang menjadi masjid kembali teman-teman. Nah yang ketujuh adalah Turki sangat multikultural, di mana letak geografis Turki itu mendukung masyarakatnya multikultural. Turki terletak di negara 2 benua teman-teman ya, benua Asia dan benua Eropa. Plus Turki dengan Timur Tengah, Turki pun dekat dengan benua Afrika teman-teman. Jadi ibarat dunia adalah suatu negara, Turki itu adalah ibu kotanya teman-teman. Ya, jadi sangat multikultural dan mereka terbiasa dengan mahasiswa maupun wisatawan. Jadi mereka sangat ramah dengan kita-kita di teman-teman yang akan kuliah di sana. Plus mendukung negara Turki menjadi negara yang ramah dan aman, terlihat banyaknya wisatawan hadir ke negara Turki. Nah, yang 8 sangat penting teman-teman nih, ketika teman-teman kuliah di Turki itu akan kayakan link industri. Teman-teman ketika sudah lulus bisa berkarya di Turki maupun di Indonesia. Itu ya 8 alasan wajib kuliah di Turki. Nah, ini poin-poin teman-teman ya.
pemerintah Turki sangat mendukung sistem pendidikan di negaranya. Maka dari itu benar sekali subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah Turki untuk kita nih mahasiswa asing ya, mulai dari subsidi biaya PTN, PTN-nya pun jangan sangat-sangat terjangkau. Nanti teman-teman akan dapat bocoran nih biaya PTN MBA di Istanbul berapa ya, gitu ya. Plus di Turki itu nggak ada uang pangkal, nggak ada uang gedung, hanya biaya SPP per semester aja. Selain biaya SPP, subsidi yang diberikan oleh pemerintah Turki adalah dalam bentuk makan siang di kampus, transportasi umum, tinggal di madrasah, di asrama maupun dapat beasiswa student exchange ketika menjadi mahasiswa di Turki. Nah, realnya seperti apa nanti kita dengarkan Kak Taufik ya sharingnya. Ini poin-poin teman-teman. Nah, ini adalah bentuk nyata perbandingan biaya hidup di mana memiliki kesimpulan Turki itu lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Teman-teman silakan cek di www.bio.com ya. Nah, yuk kita kenalan dengan Biro Marma Edukasi. Nah, Biro Marma Edukasi adalah lembaga konsultan terbesar di Indonesia yang sudah terbukti ya kurang lebih mengirimkan 1.000 mahasiswa nih ke negara Turki mulai dari jenjang SMA, S1, S2 maupun S3. Kami bekerjasama dengan kampus-kampus negeri Turki memudahkan kalian untuk masuk ke kampus tersebut, teman-teman. Ya, kita alhamdulillah kurang lebih udah 1.000 mahasiswa. Nanti detailnya akan Bu Anti share nih tentang pendampingan mahasiswa di negara Turki, teman-teman. Dan kita pun juga sudah disahkan ya. Jadi lembaga kita adalah lembaga resmi dengan akta notaris yang kantor pusatnya ada di Grand Galaxy City. Yuk teman-teman silahkan pengen konsultasi, main-main ke kantor pusat kita ya. Selain di pusat, di Grand Galaxy, kita juga punya kantor di berbagai lokasi. Di Pare, kita punya kampung Turki Pare, teman-teman. Nah, teman-teman nih, yang ingin kuliah Turki tapi khawatir nggak bisa bahasa Turki, jangan khawatir. Nah, jangan khawatir teman-teman ya. Karena apa? Karena sebelum teman-teman ke Turki, pasti udah bisa bahasa Turki. Karena Biro Marma Edukasi memberikan fasilitas program persiapan bahasa sebelum keberangkatan. Jadi yang pasti teman-teman ketika sudah ke Turki itu pasti udah ada bekal dasar ya bahasa Turki yang dimana mentor-mentornya, tutor-tutornya, hoja-hojanya ya sebutan bahasa Turkinya itu adalah alumni-alumni PTN Turki. Seperti halnya Kak Taufik nih adalah salah satu master ininya ya pengajarnya ya program language-nya Turki di Pare maupun di Malang. Selain di Pare, kita pun ada di Malang teman-teman ya. Turki Center di Tursina IBS Malang, Jawa Timur. Teman-teman silakan nih yang dari wilayah timur Indonesia lebih dekat ke Malang, silakan main-main di kantor Malang. Nah, kita pun juga ada di Solo kerjasama dengan berbagai macam sekolah ya. Saking percayanya dengan Biro Marmara, kita juga di request nih teman-teman ya menjalani kerjasama di sekolah-sekolah di Lampung, di Jawa Tengah dan di lain-lainnya. Ya, ini sedikit bangetnya dokumentasi kita nih, melihat keceriaan teman-teman ya, yang berangkat ke Turki nih. Jadi alhamdulillah kita sudah kurang lebih dari 2015 mengirimkan mahasiswa, udah 1.000 mahasiswa yang kita kirimkan, dan akhirnya kita dipercaya menjamin masuk di program-program kuliah di Turki. Nah, ini adalah banyaknya kampus-kampus yang sudah kerjasama dengan kita teman-teman. Oke, nah ini adalah letak geografi Turki. Ini ada kota Istanbul ya, kota dua benua teman-teman. Ya, kota dua benua, Istanbul. Ibu kota adalah Ankara teman-teman. Oke, ya teman-teman, kalau Istanbul University, Marmara University lokasinya di sini di kota Istanbul. Di mana kota Istanbul adalah kota dua benua. Nah, ini benefit nih, penting teman-teman ya, memilih partner pendidikan. Nah, kita Biro Marmara siap menjadi partner pendidikan teman-teman karena satu, kita sudah terbukti terbaik terdepan percaya, sudah berhasil mengirimkan 1.000 mahasiswa Indonesia tersebar di PTN Turki. Ya, tahun ini pun juga sudah ada terima ya, teman-teman kalau cek di website kita ya, teman-teman yang S1 mungkin ya, kita sudah membuka program jalur berkas di kampus Bandirma University dan sudah ada pengumumannya. Jadi tahun ini pun juga sudah banyak, dan selain kampus Bandirma, teman-teman yang ujian pun juga sudah daftar banyak, dan insya Allah akan diselenggarakan ujian di Indonesia bareng Biro Marma Edukasi. Karena kita ditunjuk langsung nih kayak Istanbul University, insya Allah kita akan ujian di bulan Juni teman-teman ya, yang untuk S1-nya. Tapi kalau untuk S2, ujian nggak sih Kak? Wah, nanti tanya Bu Anti nih. Tapi
rahasianya, sedikit bocoran. Kalau untuk S2 nggak pakai ujian ya Bu Anti, nanti Bu Anti share deh seperti itu. Nih ya. Selain itu, kita juga kerjasama dengan 20 PTN Turki dan kita memiliki konsultan pendidikan Turki yang berpengalaman dan profesional. Nah, tinggal di testing aja nih. Nanti nanya Bu Anti, nanya Kak Taufik, nanya saya, insya Allah terjawablah seputar kuliah di Turki. Plus memiliki kantor yang tersebar di Indonesia dan di Turki. Insya Allah kita juga punya kantor di Turki, teman-teman, untuk memudahkan kalian yang udah berangkat ke Turki, akhirnya bisa tetap berhubungan dengan Biru Marmara Edukasi. Ya, yang kedua, nggak kalah penting nih. Segala sesuatu, mulai dari persiapan masuk, keberangkatan, daftar ulang, sampai pencarian tinggal, akan dibantu pengurusannya. All in A sampai Z deh, seperti itu teman-teman. Plus yang ketiga adalah memiliki kerjasama langsung. Nah, seperti halnya sekarang nih, kita kerjasama langsung dengan Istanbul University, ditunjuk sebagai perwakilan resminya di Indonesia, teman-teman. Jadi satu-satunya perwakilan Istanbul University adalah Biru Marmara Edukasi, karena kita langsung ditunjuk nih sebagai penyelenggaraan masuknya di Indonesia. Nggak percaya? Nanti kita ada dokumentasi, teman-teman. Ya, sampai kita menjamin masuk di kampus-kampus tersebut. Ya, kayak di Bandirma University pun kita akan menjamin masuk, teman-teman, menggunakan jalur berkas. Nah, pelaksanaan seleksinya di Indonesia. Jadi, teman-teman, nanti nggak perlu jauh-jauh ke Turki, nyari-nyari kampus, nanti gambling gimana di sana, sama siapa, dan lain-lainnya. Dah, teman-teman duduk nyaman, rapih di Indonesia, berkasnya kasih ke Biru Marmara Edukasi, nanti kita bantu proses pendaftarannya sampai teman-teman keterima. Nanti kalau udah keterima, baru kita berangkatkan teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak galau deh ketika sudah sampai di Turki, nggak jelas statusnya ya. Tapi kita dari awal udah jelas dulu nih, statusnya udah keterima dulu, baru berangkat. Plus yang terakhir adalah tanpa TOEFL, tanpa IELTS, tanpa membuat esai, tanpa wawancara untuk S1-nya ya, dan sebagainya, teman-teman. Wah, kira-kira untuk yang MBA pakai TOEFL nggak ya? Nah, nanti ya ada bocorannya, teman-teman. Nah, ini adalah fasilitasnya nih, kuliah di Turki melalui Biru Marmara Edukasi. Mulai dari Indonesia, keberangkatan, sampai di Turki pun juga kita bantu pengurusannya ya. Dari hal konsultasi, terus pengurusan administrasi, berkas pemberkasan, dan lain-lain itu kita urus, teman-teman. Tiket pesawat, pelepasan, pembekalan, program bahasa, sampai nanti daftar ulang, tempat tinggal, dan lain-lain itu udah kita urus. Nah, jadi teman-teman lagi-lagi tinggal duduk nyaman deh ya, seperti itu. Oke. Nah, next-nya kita masuk ke materi MBA Istanbul University ya, Bu Anti. Insya Allah yang akan disampaikan oleh Bu Anti. Mungkin sebelum saya memaparkan materi, saya share lagi nih sama Bu Anti. Assalamualaikum Bu Anti. Udah kondusif ya Bu Anti ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Alfar? Alhamdulillah. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran, tapi memang agak-agak di kafe Bu ya, Bu Anti lagi di kafe. Iya, kebetulan lagi di kafe ini. Oke, Bu Anti. Mohon maaf ya kalau agak-agak berisik nih. Siap, siap. Sebelum sedikit banyaknya sharing Bu Anti, kita kenalan dulu sama Bu Anti nih. Bu Anti ini benar ya adalah perwakilan Biru Marmara yang ada di Istanbul, Turki, dan memiliki tim yang tersebar di kota-kota lain, Bu ya. Boleh sedikit Bu sharing terkait tentang kegiatan Bu Anti, Bu, sebelum sharing tentang MBA. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat semuanya. Untuk adik-adik, mungkin juga kakak-kakak kali ya, karena ini MBA program. Jadi saya perwakilan Biru Marmara yang ada di Turki. Saya stay-nya di Istanbul tepatnya. Ini udah tahun keberapa ya saya di sini? 4 tahun, sekitar 4 tahunan ya. Bergabung dengan Biru Marmara sudah 3 tahun mungkin ya. Jadi nanti untuk adik-adik yang tiba di Turki akan bertemu dengan saya langsung dan akan dihandle oleh tim-tim Biru Marmara lainnya yang ada tersebar di beberapa kota. Kalau di Istanbul, karena ini MBA ini khusus Istanbul, insya Allah sih nanti lebih sering bertemu dengan saya pastinya karena kita akan satu kota nanti di Istanbul. Ya gitu Mas Alfar. Iya, merhaba Bu. Ibu Anti kemarin lebarannya di Turki, jadi belum pulang kampung ya. Iya. Ya, mudiknya ke Ankara. Mudiknya ke Ankara. Oh, kampungnya di Ankara ya. Siap. Nah, teman-teman. Kampungnya di Ankara. Kita akan
denger ini program MBA, dan kemarin Bu Hanti pun juga sering bolak-balik nih ke kampus Istanbul karena sebagai perwakilan Istanbul Unif ya di Indonesia. Mungkin itu juga diselipin pengalaman Bu Hanti di kampus, ketemu pimpinan Istanbul Unif ya Bu Hanti ya. Ya. Materinya sudah muncul Bu Hanti? Ya, muncul ya. Silakan Bu Hanti. Jadi alhamdulillah Biru Marmara sudah menjalin kerjasama dengan Istanbul University sejak tahun 2017. Dan kita untuk selama 17 secara berturut-turut untuk penyelenggaraan penerimaan siswa baru dilaksanakan oleh Biru Marmara, dipercayakan oleh Biru Marmara untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di Indonesia. Dan kebetulan untuk tahun ini kita juga diminta untuk merekrut siswa-siswi di Indonesia untuk masuk ke program MBA. Nah, saya sedikit menjelaskan ya untuk program MBA di Istanbul Unif. Itu ada 2 program, yaitu program English dan program eksekutif. Itu Mas Alvan mungkin bisa next slide ya. Jadi ini untuk yang program English-nya itu, program ini selama 3 semester. Dan itu untuk kegiatan belajarnya di hari Senin dan hari Kamis jam 7 malam hingga jam 10 malam. Untuk program ini diharuskan memiliki gelar sarjana dan kemahiran dalam bahasa Inggris. Jadi tidak perlu berbahasa Turki, cukup bahasa Inggris. Pelamar akan dievaluasi berdasarkan IPK dan wawancara. Jadi proses seleksinya hanya melalui seleksi berkas dan selanjutnya ada interview. Interview ini juga nantinya akan difasilitasi oleh Biru Marmara, bisa secara online nantinya. Kemudian sebagai program paruh waktu, kandidat tidak perlu menyerahkan skor seperti IELTS, TOEFL dan lain-lainnya. Aplikasi dari semua kandidat pemegang BS atau BA sederajat dari berbagai bidang diterima dan tidak ada persyaratan IPK minimal. Jadi yang menentukan nanti dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan langsung oleh tim pengajar dari Istanbul Unif, baik dari rektor maupun perwakilannya nantinya di sana. Kemudian Istanbul University Graduate School of Business Master Degree Program diakui secara nasional dan internasional. Pengajarnya adalah dosen dari Istanbul University. Selain itu para profesional juga dan perwakilan sektor swasta. Jadi nanti mungkin akan mengundang dosen tamu seperti itu, dapat menghadiri kelas sebagai tamu dan berbagai pengalaman pengetahuan mereka dengan para siswa. Ijazah lulus akan ditandatangani oleh Rektor Istanbul University dan Direktur Istanbul University Graduate School of Business. Untuk biaya Inggris, biayanya murah banget ini. Jadi biaya per semester hanya sekitar 6.480 Turkish lira. Ini kalau misalnya dengan kurs 1.500, actually sih sekarang sekitar di bawah 1.500 ya, tapi kita pakai rate yang tertinggi. Kalau 1.500 itu sekitar 9 juta, kurang lebih 9 juta per semesternya. Itu murah sekali sih kalau menurut saya ya. Nah, next slide Mas. Oke, MBA English kurikulumnya ini ada 3 semester. Semester pertama adalah manajemen dan organization, financial accounting, statistik, dan organizational behavior. Kemudian semester kedua ada financial management, marketing management, human resources, production and operation management. Kemudian di semester 3 ada managerial accounting, quantitative decision making methods, strategic management, dan ekonomi. Selanjutnya di akhir akan ada project, semacam tesis seperti itu. Jadi proses singkat aja ya, sekitar 3 semester totalnya. Kemudian yang kedua, option kedua adalah Executive MBA. Executive MBA ini secara umum sama dengan MBA Inggris. Cuman kalau untuk Executive MBA ini dilaksanakan di weekend. Jadi sama programnya selama 3 semester. Kursus berlangsung hari Jumat, pendidikannya berlangsung di hari Jumat dan Sabtu. Mulai pukul 19 sampai jam 22 untuk hari Jumat, dan Sabtunya sepanjang hari. Jadi memang ini khusus untuk yang pekerja atau yang memang
yang untuk eksekutif yang hanya bisa belajar di weekend saja. Persyaratannya sama dengan MBA Inggris tadi, diharuskan memiliki gelar sarjana, minimal 5 tahun pekerjaan, jadi memang harus yang sudah bekerja ya di sini, minimal 5 tahun pengalaman kerja dan kemahiran dalam bahasa Inggris. Pelamar juga akan dievaluasi berdasarkan IPK dan wawancara, tes wawancara. Jadi tidak ada tes tertulis ya, jadi dilihat dulu dari dokumen, dari diploma sebelumnya, selanjutnya akan dilakukan tes wawancara. Kemudian aplikan semua kandidat dari sarjana dari berbagai bidang diterima dan tidak ada persyaratan IPK minimal. Pengajarnya sama dari dosen Istanbul Unif. Mbak Cai ya mau keluar. Kemudian sama ijazah juga akan ditandatangani. Kemudian ijazahnya juga akan dikeluarkan oleh Istanbul Unif yang ditandatangani oleh Rektor Istanbul University dan Direktur Istanbul University. Untuk biaya semester lebih tinggi sedikit daripada MBA Inggris, tapi tetap masih terjangkau, sangat-sangat terjangkau. Untuk per semesternya sekitar 7.200 Turkish lira. Jika dikurskan di sini dengan kurs 1.500, itu sekitar 10 juta. 11 juta, tapi rasanya kalau kurs sekarang nggak sampai 1.500, bisa kurang dari itu. Kemudian next slide, untuk eksekutif MBA curriculum sama 3 semester. Semester pertamanya pendidikannya manajemen and organization, financial accounting, quantitative decision making, production and operation management, organizational behavior and leadership. Semester kedua business finance, marketing management, managerial accounting. Kemudian yang di semester 3 strategic human resources management, business research, strategic finance management, marketing strategy, service economy, labor law, business simulation, dan project. Jadi demikian gambaran untuk pendidikan MBA di Turki. Untuk program MBA di Istanbul University. Selanjutnya tinggal untuk proses pendaftaran, bisa langsung menghubungi kuliah di Turki dan mengisi Bitly untuk pendaftarannya. Proses pendaftarannya sangat mudah karena hanya melampirkan IPK aja dulu di awal, diplomanya aja dulu di awal dilampirkan. Nanti setelah diseleksi dari diploma, kemudian baru akan mendapatkan jadwal untuk interview. Gitu. Mungkin sekian dari saya, Mas Alfar. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Alfar kembali ya. Wah, terima kasih Bu Anti, live dari Istanbul ya teman-teman. Ini bolak-balik terus nih ke kampus Istanbul untuk koordinasi ya. Bela-belain buat teman-teman Indonesia supaya mudah masuk. Terima kasih Bu Anti. Dengan tadi program dua ya, tadi ada satu. Mana Bu Anti? Ada 2, ya betul. Ada satu yang lupa saya sampaikan. Untuk tahun ini tidak ada batasan kuota, jadi mungkin bisa segera datang, segera didaftarkan karena tahun ini akan benar-benar akan diprioritaskan siswa dari Indonesia. Wah, menarik banget tuh teman-teman ya. Jadi mumpung kuotanya tak terbatas nih ya. Tidak terbatas untuk tahun ini ya. Dan akan dipermudah sih untuk tahun ini. Sistem nah, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman segera daftar. Kita punya website khususnya di Bu Anti. Biasanya kita share-nya website kuliahturki.com. Nah, untuk website-nya MBA kita buat khusus namanya MBA di Turki, teman-teman. Ya, MBA di Turki. Silakan teman-teman klik ya. Saya sudah share tuh MBA di Turki, teman-teman, untuk tadi ya detailnya program MBA. Tadi ada 2 ya, yang English dan eksekutif. Kurang lebih sama. Yang beda adalah jamnya dan tingkatannya, di mana kalau yang eksekutif itu punya minimal kerja, teman-teman ya. Karena outputnya adalah menjadi mobilitas status di company-nya dan lain-lainnya, teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah untuk mendukung keyakinan teman-teman kuliah di kota Istanbul gitu ya, dengan tadi poin-poin menariknya, value-value-nya,
Nah, Biru Marmara menghadirkan Kak Taufik nih ya. Nanti insya Allah juga kita akan ada sesi tanya jawab. Silakan teman-teman catat dulu pertanyaannya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab sama Bu Anti dan Kak Taufik. Ya, di mana nanti Kak Taufik akan sharing tentang pengalaman studinya nih di kampus di kota Istanbul. Tapi memang kampusnya di Marmara University ya, sama-sama di Istanbul, sama-sama PTN, kurang lebih sama jadi teman-teman. Seperti itu. Oke. Kita menyapa lagi Kak Taufik. Merhaba, Kak Taufik. Merhaba. Merhaba. Saya kadang-kadang memanggil Kak Taufik nih entah kakak, entah abang, karena dari Aceh nih ya. Oke, siap. Merhaba, Kak Taufik. Monggo, Kak Taufik. Kak Taufik adalah alumni dari kampus Marmara University. S1-nya juga di Marmara, S2 di Marmara, di mana S1-nya adalah Ilahiyat dan S2-nya adalah jurusan Sejarah Islam, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, di mana Kak Taufik ini pun berangkat ke Turki melalui beasiswa Turki Buslare ya, seperti itu. Teman-teman silakan, mau jalur beasiswa kita doakan, mau jalur mandiri bareng Biru Marmara Edukasi. Oke Kak Taufik, gimana Kak Taufik? Siap? Nanti materinya saya share Kak Taufik. Oke, kita masih menunggu Kak Taufik. Silakan teman-teman. Mungkin kalau udah ada pertanyaan-pertanyaan boleh di kolom chat tulis. Merhaba Kak Taufik. Gimana Kak Taufik, siap? Siap. Boleh di share screen, Mas Alfar? Siap, siap. Dia. Muncul Kak, udah muncul ya? Oke. Udah muncul. Siap. Tapi belum di-optimalkan biar muncul keseluruhan. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Alfar. Langsung saya mulai ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman kuliah di Marmara University ya. Ada beberapa poin. Poin pertama, pengalaman cara masuk kampus. Kedua, kampus Marmara University. Ketiga, kesan di Turki secara umum. Terakhir, aktivitas di luar kampus. Sebenarnya yang paling penting yang akan saya jelaskan di sini yaitu poin pertama dan poin kedua ya, tentang pengalaman cara masuk kampus. Kemudian tentang kampus Marmara University. Aktivitas apa saja yang saya lakukan di kampus dan apa saja sih fasilitas-fasilitas yang ada di kampus nanti akan kita lihat. Oke, Mas Alfar, next. Oke. Dulu saya sebenarnya bukan Turkish scholarship ya, saya juga mandiri dulu S2-nya. Tapi S1-nya saya dulu dengan beasiswa, tapi bukan ITB ya, beasiswa lembaga swasta dulu. Lembaga swasta yang ada di Turki ya. Jadi pengalaman cara masuk kampus dulu, saya pada tahun 2012 itu saya masuk dengan ujian IELTS ya. Yabancı Öğrenci Sınavı. Jadi ujian IELTS itu tidak hanya di kampus Marmara, di hampir beberapa kampus di Turki itu ada sistem masuknya menggunakan ujian IELTS. Saat ini seperti Istanbul University itu bagi kawan-kawan yang ingin masuk S1 Istanbul Univ itu bisa masuk dengan ujian IELTS ya. Dan kebetulan Biru Marmara Edukasi juga membuka kesempatan bagi kawan-kawan yang ingin masuk Istanbul Univ dengan melalui ujian IELTS ya. Nanti ujiannya insya Allah akan dilaksanakan di Indonesia pada bulan Juni. Kemudian pada tahun 2017 saya masuk ke kampus Marmara University itu dengan kuota khusus orang asing ya. Itu ada ujiannya karena saya S1-nya juga di Turki. Setelah lulus dari Turki S1-nya saya langsung masuk ujian IELTS namanya. Ujian untuk S2 ya, kuota khusus tentang sejarah Islam. Jadi saya ditanyakan tentang soal-soal tentang sejarah Islam. Keluar dari ujian tulisan, saya masuk ke ujian lisan. Kemudian alhamdulillah saya dinyatakan lulus dan saya melanjutkan pendidikan S2 saya di Turki. Tapi bagi kawan-kawan yang masih di Indonesia, jangan khawatir. Untuk masuk kampus, untuk masuk S2 di Turki, nggak mesti ke Turki dulu, ya. Dari Indonesia sekarang melalui Biru Marmara Edukasi, kawan-kawan bisa dengan jalur berkas, ya. Seperti jalur yang untuk jurusan MBA khususnya. Oke, next. Oke, ini Marmara University ya, logonya. Saya akan menjelaskan profil sedikit tentang kampus Marmara University. Oke, next. Oke, profil, jurusan, kampus, sistem belajar, fasilitas, dan
alumni, kawan-kawan ya. Jadi di kampus Marmara University ini, asalkan saya jelaskan profilnya, dan jurusan-jurusan yang ada di kampus University itu juga ada di kampus-kampus lain ya, seperti Istanbul Unif, Uludağ Unif, dan lain-lain. Kemudian fasilitas yang ada di kampus Marmara University itu hampir sama juga dengan fasilitas yang ada di kampus-kampus negeri lain ya. Jadi di Turki itu setiap kampus di Turki itu punya standar sendiri. Kampus itu harus memiliki ini, memiliki itu ya. Jadi ketika kita lihat di kampus Marmara University ada fasilitas tersebut ya, kawan-kawan nggak mesti ini, maksudnya nggak mesti sedih kalau nggak bisa masuk Marmara. Masuk ke kampus lain juga, kawan-kawan akan mendapatkan fasilitas yang sama, kawan-kawan ya. Oke, langsung kita lihat profil Marmara University. Oke, Marmara University adalah universitas negeri yang berlokasi di Istanbul dan dibangun pada tahun 1883 ya, dan merupakan salah satu lembaga atau perguruan tinggi terkemuka di Turki ya. Terdiri dari 16 fakultas, 11 institut, 3 perguruan tinggi dan 4 sekolah tinggi kejuruan. Pendidikannya diberikan dalam 5 bahasa, Turki, Inggris, Prancis, Jerman, dan Arab. Jadi kawan-kawan, untuk fakultas itu khusus S1 ya. Jadi bagi para mahasiswa S1 itu kuliahnya di 16 fakultas tersebut. Sedangkan yang untuk mahasiswa master S2 dan S3 itu nanti belajarnya di 11 institut tersebut ya. Kemudian ada program D2 juga, D2 dan D3 itu di 3 perguruan tinggi dan 4 sekolah tinggi kejuruan. Itu di dalam kampus Marmara University itu sendiri kawan-kawan ya. Mengenai bahasa pengantar, di Turki itu terkadang kampus memang menggunakan bahasa pengantar bahasa Turki ya. Tapi untuk jurusan tertentu, terkadang mereka mewajibkan bahasa asing. Contoh, jurusan agama. Saya kan dulu jurusan ilahiyat agama. Jadi saya 1 tahun itu belajar bahasa Arab. Kenapa saya diwajibkan belajar bahasa Arab di kampus? Karena pendidikan ilahiyat itu menggunakan 30% bahasa Arab dan 70% bahasa Turki. Tapi ada juga di Turki itu jurusan ilahiyat, jurusan agama ya, itu 100% itu bahasa Arab. Ada juga seperti itu. Kemudian ada jurusan tertentu juga seperti jurusan engineering ya. Di Turki itu menggunakan bahasa pengantar itu bahasa Inggris. Tidak hanya engineering, jurusan-jurusan seperti MBA tadi, MBA bisnis administrasi, itu juga beberapa jurusannya itu menggunakan bahasa Inggris ya, 100% bahasa Inggris. Ada juga beberapa jurusan menggunakan bahasa Jerman atau bahasa Prancis. Nah, jadi kayak akan bahasa asing ya ketika kita masuk kampus. Oke, next. Oke, ini gambar bagian depan kampusnya ya, bagian pintu masuknya. Jadi di pintu masuknya itu ada pengecekan nomor satpamnya. Jadi kalau orang yang di luar kepentingan juga bisa masuk kampus ya, bisa masuk ke area kampus karena di depan pintu ada setiap mahasiswa yang akan masuk wajib menunjukkan ID card-nya. Lanjut. Oke, ini juga kampus Marmara University. Jadi Marmara University itu karena dia letaknya di Istanbul, kampusnya itu bukan satu, ada beberapa titik dia ya. Ada khusus, misal kampus jurusan Fakultas Ilahiyat itu ya khusus satu sendiri. Kemudian untuk jurusan-jurusan seperti kedokteran itu juga ada fakultasnya sendiri ya di gedung yang berbeda. Seperti itu. Lanjut. Oke, ini juga monumen yang ada di dalam kampus ya. Ada benderanya, 6 monumennya. Lanjut, Mas. Oke, kita bisa melihat di sini ya, Marmara University. Ada 16 fakultas, yaitu S1. Ada 9 institut untuk S2 dan S3. Ada 3 perguruan tinggi untuk D3. Ada 4 sekolah tinggi kejuruan, ada D3 dan D2. Tapi untuk kita orang asing, itu kebiasa masuknya ke S1 atau S2, S3 ya. Jarang sekali orang asing yang masuk ke 3 perguruan tinggi tadi ya. Lanjut, Mas. Oke, dari paling atas ya, fakultasnya apa aja. Oke, di Marmara Institute itu ada fakultas apa saja untuk S1? Kata dulu, Mas. Jurusan dulu, Mas. Coba. Ya, Mas Ofar bisa di bagian jurusan ya.
Oke, jadi di kampus itu kita seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada beberapa fakultas seperti Fakultas Teologi, jurusan agama ya di kita, ada Fakultas Komunikasi, Manajemen, Teknik, Teknologi, Kedokteran, Ilmu Kesehatan, Ilmu Politik, dan Ilmu Olahraga. Misal teologi ini ada yang nanya, apakah teologi ini agamanya umum, bukan agama Islam? Jawabannya untuk Turki itu masih untuk jurusan teologi itu masih memberikan pendidikan dalam agama Islam ya, belum ada campur dengan agama lain. Oke, lanjut, next. Oke, sekarang akan kita lihat kampus-kampusnya ya. Jadi maksudnya gedung-gedungnya ya, gedung-gedung punya Marmara University ada berapa saja? Ada Acıbadem Ayarlaskesi, ada Anadolu Hisari, Balarbaşı, Başıbuyuk, Göztepe, Kartal, Dragos ya. Ada berapa? Lanjut Mas, kita lihat gedungnya bagaimana. Oke, ini Acıbadem Ayarlaskesi ya. Di Acıbadem Ayarlaskesi ini cuma ada fakultas kesenian, kawan-kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan berminat ingin kuliah di jurusan kesenian, nanti kampusnya di sini, bukan di kampus pusat. Ya, di kampus pusat mungkin kalau ada urusan penting itu baru kita ke kampus pusat. Tapi urusan akademik, kampus belajar itu semua di Acıbadem Ayarlaskesi untuk mahasiswa yang kuliah jurusan kesenian ya, kawan-kawan. Lanjut. Oke, ini ada dulu bisa di Ayarlaskesi. Ini ada beberapa jurusan di sini seperti ilmu sosial ya, ilmu siasal itu bisa dibilang ini apa namanya siaset ya. Oke. Politik, jurusan ilmu olahraga ya. Ada beberapa jurusan HI hubungan internasional itu di fakultas ini ya. Dan jurusan olahraga juga di sini. Nanti kita bisa melihat ya di dalam kampus Anadolu Hisari ini ada apa aja? Ada kolam renang dan lain-lain ya. Lanjut. Ini Balarbaşı YLSC, yaitu tempat Fakultas Ilahiyat berlayar. Zoom bisa melihat ya, Marmara University Ilahiyat Fakultesi di sini. Di samping kampusnya, maksudnya masih dalam area kampus itu ada masjidnya. Kenapa demikian? Karena setiap kampus jurusan agama di itu memang biasanya ada masjidnya ya. Jadi istilahnya juga cuma diajarin mahasiswa, cuma diajarin agama, dia bisa praktik langsung ada masjidnya gitu kan. Ya fakultas kedokteran ada masjidnya sendiri. Jurusan agama juga demikian. Selain ada kampusnya juga ada masjidnya. Ini termasuk gedungnya baru ya. Yang kalau saya dulu di sini, S2-nya juga di sini kawan-kawan ya. Oke, lanjut. Oke, ini Basyuk ya. Ini fakultas kedokteran berada kawan-kawan ya. Kedokteran pun dia ada gedung sendiri. Dan tempatnya jauhan ya. Karena Istanbul itu ada bagian Istanbul Asia dan ada bagian Istanbul Eropa ya. Untuk Istanbul Asia ada beberapa kampus ya. Untuk Istanbul Eropa juga ada beberapa kampus. Lanjut Mas. Oke, ini Göztepe YLSC. Ini kampus pusatnya kawan-kawan ya. Jadi perpustakaan umum yang punya kampus Marmara itu berada di sini. Kemudian kantor rektornya juga di sini ya. Kantor kesekretarian universitas, kantor inilah yang untuk tingkat universitas itu juga di sini. Dan kebanyakan jurusan berada di sini. Contoh Fakultas MIPA misal ya. MIPA di sini kampusnya. Kemudian itu juga di sini. Kemudian jurusan ini juga di sini apa namanya? Pendidikan. Kalau bahasa kita sebut itu juga di sini ya. Oke, lanjut. Ini Kartal ya. Di sini tulis Bilim dari Fakultesi. Fakultas Ilmu Kesehatan ya. Jadi untuk fakultas kesehatan juga ada gedungnya sendiri ya, yang tidak berada di kampus pusat. Oke, ini sudah bagus YLSC. Ini tempat asrama berada, asrama punya kampus itu ada di sini ya di gedung baru. Jadi kampus itu sendiri. Jadi para memilih tinggal di rumah, bisa tinggal di kampus. Oke, lanjut.
Oke, sistem belajar di kampus mari kita lihat ya. Menjelaskan tentang S2, saya juga menjelaskan tentang apa ya. Karena saya kebetulan alhamdulillah S2 juga tinggi. Wajib bisa bahasa asing di jurusan itu ya. Jadi di jurusan tertentu yang akan bahas itu, bila yang bisa bahasa asing tersebut kan kita diwajibkan untuk belajar bahasa asing tersebut 1 tahun. Pengalaman saya dulu, saya 1 tahun satu belajar Arab ya. Jadi belajar bahasa Arab pakai bahasa Turki. Jadi alhamdulillah oke, tadi jaringan saya putus ya, maaf. Jadi walaupun yang tadi diwajibkan bisa bahasa asing di jurusan tertentu. Beruntungnya apa manfaatnya? Ketika kita lulus dari Turki, kita tidak cuma bisa menguasai bahasa Turki doang. Kita juga bisa menguasai bahasa asing lain ya. Kayak saya sampaikan tadi, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Prancis, ya, tergantung jurusan yang kita pilih. Kemudian di Turki itu wajib masuk kelas ya. Mungkin kawan-kawan di Indonesia bisa melihat kalau di Timur Tengah, beberapa negara Timur Tengah itu tidak diwajibkan masuk kelas, yang penting ujian bisa. Kalau Turki enggak, Turki itu wajib masuk kelas ya, hampir seperti Indonesia juga. Kemudian tanpa skripsi untuk S1. Kalau untuk S1 tanpa skripsi itu terus mahasiswanya disuruh apa? Jadi mahasiswanya itu disuruh tugas akhir ya. Tugas akhir itu sejenis karya tulis, tapi tidak sepanjang skripsi. Kalau skripsi itu bisa 100 halaman ya. Tapi kalau karya tulis itu sekitar 40 atau 30 halaman itu bisa. Itu yang sudah termasuk karya tulis ya untuk bisa selesai dari kampus S1. Kemudian tanpa belajar di lapangan ya. Jadi waktu saya S2, saya kan jurusan sejarah Islam. Waktu belajar ada beberapa jurusan tertentu ya, itu menjelaskan materinya itu tentang museum misal, museum A, sejarahnya apa, ya isinya apa saja. Kemudian di hari berikutnya kami dan para kawan-kawan yang satu kelas itu langsung turun ke lapangan, langsung ke museum tersebut. Ya, jadi menariknya kuliah di Turki karena Istanbul juga negara yang memiliki, Istanbul merupakan kota yang banyak peninggalan sejarah. Jadi para mahasiswa itu sering melakukan belajar di lapangan ya, museum. Kemudian program pertukaran pelajar ke Eropa yaitu program Erasmus. Kemudian ada program ke Timur Tengah, Maulana program. Jadi banyak kawan-kawan kita ya untuk jurusan engineering misal, ekonomi dan jurusan apapun itu kalau biasanya melaksanakan pertukaran pelajar ke Eropa, ke Polandia, ke Jerman, Prancis, Italia dan lain-lain. Cuma untuk orang lulusan ilahiyat misal, seperti saya dulu kuliah di jurusan ilahiyat agama, itu juga ada program Erasmus ya, pertukaran pelajar ke negara Arab, ke Oman ya, kemudian ke Yordania ya, kemudian ke Tunisia dan Maroko. Kawan-kawan ya. Kalau saya nggak sempat ikut, tapi ada kawan-kawan saya itu kebanyakan ikut program Maulana itu ke Yordania, ya, ke kampus Zarqa University namanya. Kemudian sistem kampus Turki juga hal yang menarik yaitu biaya semester yang terjangkau. Ini untuk universitas negeri kawan-kawan ya. Alasannya kenapa? Karena universitas Turki itu ada istilahnya biaya ini apa namanya subsidi di pemerintah ya untuk orang kita orang asing. Karena untuk orang Turki itu S1 S2 di universitas negeri itu gratis. Ya, jadi biaya semester itu dibebankan hanya kepada mahasiswa asing, itu pun dengan biaya yang terjangkau. Oke, next. Oke, ini fasilitas kampus ya, kelas. Jadi kelasnya ada yang kelas besar, ada yang kelas kecil. Kebetulan nih di Fakultas Ilahiyat ya, kelas besar kapasitasnya bisa 100 lebih. Lanjut. Nah, ini ketika saya mendapatkan ini penghargaan dari dosen saya, ini tahun 2016 lebih kurang, ketika saya dinyatakan sebagai siswa yang tidak pernah absen di kelas. Oke, lanjut. Ini kasih buku. Ini juga dosen yang lain, dosen mata kuliah ini ya, tajwid, Al-Quran. Lanjut. Ini juga dosen yang sama, tapi di semester yang lain juga mendapatkan hadiah yang sama. Hadiah buku lagi dari dosen saya. Lanjut. Oke, ini sistem belajar di kelas ya. Lebih tepatnya ini sistem waktu ujian, kawan-kawan ya. Ini di ujian itu setiap siswa diwajibkan
satu meja satu siswa, sama seperti di Indonesia juga. Dan menariknya di Turki itu, di kampus itu siswa itu tercampur ya. Jadi mahasiswa asing sama mahasiswa Turki itu dicampur. Jadi mahasiswa asing kayak saya dari Indonesia, kemudian di barisan keempat ada kawan saya orang Malaysia. Kemudian tepat di belakang saya itu ada kawan saya, dia orang Turki sebenarnya. Cuma dia udah lama di Swiss ya. Dia kuliah ke Turki dengan beasiswa Direktorat Keagamaan Turki ya. Jadi khusus orang Turki yang warga negara asing tapi tinggal di negara Eropa itu mereka mendapatkan beasiswa dari Direktorat Keagamaan Turki. Fungsinya untuk apa? Jadi orang-orang Turki yang udah lama di Eropa, ketika dia ke Turki, dia kuliah jurusan agama, ketika dia kembali ke negara Eropa seperti Swiss ya, itu dia bisa menjadi imam di sana ya. Tujuannya itu. Kemudian di baris ketiga itu ada kawan saya juga, Muhammad namanya. Dia itu orang dari Denmark. Sebenarnya baris kedua ketiga itu keduanya itu orang Turki ya. Tapi karena udah lama di Eropa, mereka itu menggunakan paspor Eropa ya, paspor Denmark, satu lagi paspor ini Swiss ya. Lanjut. Oke, ini fasilitas kampus kelas besar ya. Ketika siswa lebih dari 100 orang, maka kita biasa menggunakan kelas besar. Oke, lanjut. Oke, ini kelas besar tadi ya. Lanjut. Oke, salah satu hal menarik di Turki itu ada perpustakaannya ya. Kalau di Indonesia, kita lihat perpustakaan masuknya cuma jadwalnya aja. Terus di Turki itu ada jadwal khusus juga. Tetapi ketika hujan itu kampus itu buka 24 jam. Ketika masuk ujian ya, kita ke kampus bawa selimut. Nah, itu di perpustakaan kita bisa tidur nggak masalah. Ya, seperti itu. Karena aturan kampus sudah demikian. Jadi masa ujian kita bisa tidur di perpustakaan untuk belajar ya tujuannya. Jadi istilahnya Turki itu kalau masalah pendidikan mereka itu nggak setengah-setengah, benar-benar serius ya. Kalau memang mereka ingin mahasiswa berprestasi, maka perpustakaannya dibuka 24 jam khusus masa ujian ya kawan-kawan ya. Lanjut. Ini saya juga di perpustakaan itu waktu S2 waktu saya lagi mengejar buat ini ya, buat tesis. Lanjut. Oke. Kemudian fasilitas kampus yang selain tempat belajar juga tempat berolahraga, kawan-kawan ya. Jadi beberapa fakultas itu biasa di lantai paling bawah itu ada gedung olahraga. Jadi buka untuk semua para mahasiswa dengan iuran yang sangat murah, kawan-kawan ya. Dulu saya juga mendaftar di gedung olahraga kampus ini. Itu biayanya itu lebih kurang sekitar Rp250.000 itu per tahun. Nah, saya bayar Rp250.000 per tahun. Itu saya bisa masuk ke sini itu dalam seminggu itu 3 kali. Karena kebetulan ya ini di Fakultas Ilahiyat, Fakultas Agama, ini dibedakan antara hari untuk anak laki-laki sama perempuan beda. Untuk anak laki-laki itu hari Rabu, Kamis, Sabtu, perempuan hari Senin, Selasa, Jumat, seperti itu ya. Jadi dalam seminggu kita bisa masuk 3 kali. Bayarnya biaya per tahun cuma Rp250.000. Itu pun untuk biaya perawatan sebenarnya, bukan biaya penggunaan tempat. Tempat itu gratis bisa dibilang. Oke, lanjut. Nah, ini kolam renang. Ini kolam renangnya tidak di semua fakultas ya. Ini ada yang di fakultas olahraga. Lanjut. Lapangan bola itu ada di fakultas tadi. Mereka menggunakan praktik lapangan, mereka punya lapangan bola sendiri. Lanjut. Oke, salah satu hal yang menarik di Turki itu semua universitas yang ada ada fakultas kedokterannya itu pasti ada rumah sakit sendiri ya, rumah sakit negeri. Apakah rumah sakit negeri khusus untuk mahasiswa? Jawabannya tidak. Rumah sakit negeri ini juga terbuka untuk umum ya. Kalau kita tanya kenapa Turki itu setiap fakultas kedokteran memiliki rumah sakit ya, itu sebenarnya salah satu usaha mereka untuk bisa masuk ke Uni Eropa. Jadi Turki itu ketika Uni Eropa kasih syarat ke Turki. Kalau Turki mau menjadi anggota Uni Eropa, itu mereka harus memiliki standar yang ada di negara Eropa. Contoh rumah sakit. Setiap kampus yang ada fakultas kedokteran itu wajib ada rumah sakit ya. Dan beberapa standar lain sehingga kita lihat kenapa bagus standarnya itu salah satunya untuk menyamakan ya standar yang ada di Eropa. Lanjut.
Oke, tempat makan ya. Jadi di universitas negeri itu kawan-kawan, makanan itu sangat murah ya. Kita makan itu menggunakan kartu pelajar, karena kartu pelajar itu kan dia include dengan kartu bank. Nah, kita top up uangnya di ATM, kemudian tinggal kita geser seperti biasa. Tetapi hal yang menarik harga makanannya. Harga makanan kita makan di luar bisa 10.000 ya. Tapi kalau kita makan di kampus itu bisa 5.000 atau 6.000 ya. Kenapa bisa? Karena makanan yang kita makan itu makanan bersubsidi ya, ada subsidi pemerintah, makanya jadi murah. Next. Nah, ini bisa kita lihat ya makanannya. Ada nasinya, ada ayamnya, ada apa susunya itu lengkap. Nah, lengkap dengan satu porsi ini harganya cuma Rp6.000 kawan-kawan ya, sangat murah sekali. Karena udah ada subsidi pemerintahnya, kawan-kawan. Lanjut. Oke, ini suasana di kampus ketika musim semi, kawan-kawan ya. Ada bunga tulipnya, ya, kawan-kawan. Kalau musim panas itu biasa kampusnya libur, ya. Sehingga ada summer school. Summer school itu apa? Kalau di Indonesia disebut SP ya, semester pendek. Tapi ini fotonya ketika musim semi. Jadi ada tulipnya, kawan-kawan ya. Lanjut. Ini juga, ini sebenarnya mahasiswa yang ada di sini tidak semua mahasiswa yang kuliah di Marmara Univ. Sebagiannya kuliah di Marmara Univ, sebagiannya ini itu mahasiswa yang dari Malaysia ya, datang ke kampus kami itu dengan program Erasmus ya. Jadi program Erasmus nggak cuma ke Eropa, ke negara-negara, beberapa negara seperti Malaysia juga ada. Jadi kan mereka datang ke sini dengan program Erasmus, kuliah di Marmara University. Kemudian kalau ada yang tanya, apakah mereka bisa bahasa Turki? Jawabnya tidak. Terus bagaimana mereka bisa belajar di kampus Marmara University? Jadi di Marmara University itu untuk jurusan agama ada juga kelas khusus bahasa Inggris. Ya, jadi kelas itu full bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Turki. Kalau saya dulu kuliah di jurusan yang ada bahasa Turki ya, kalau ini di jurusan bahasa Inggris. Jadi mahasiswa yang ikut pertukaran belajar ya mereka tinggal masuk ke kelas bahasa Inggris. Begitu juga kita yang datang ke Eropa misalnya, kita masuk kelas Erasmus itu otomatis kita diarahkan ke kelas yang menggunakan bahasa asing. Oke, lanjut. Oke, ini juga suasana di musim semi, kawan-kawan ya, di kampus kami. Yang kita lihat di sini ada bunga tulip, kawan-kawan. Oke, lanjut. Ini bersama kawan-kawan yang ada kawan-kawan S2 ya. Jadi untuk S1 beda sama S2 ya. Kalau S1 itu mungkin satu kelas bisa puluhan. Kalau S2 itu satu kelas bisa 10 orang mungkin ya. Kelas kami kebetulan di kelas cuma ada 12 orang. Ini kelas nggak semua orang yang hadir di kelas di hari ini kebetulan. Ini hari terakhir di kelas kami dan kami melaksanakan sesi foto bersama. Seperti yang kita lihat di sini, ya di foto itu ada orang Turki, ada orang Indonesia, ada orang Malaysia, dicampur orang asing sama orang Turki. Lanjut. Nah, ini berkunjung ke museum, ya. Ini salah satu museum terpenting juga di Istanbul. Ini sebenarnya museum ini peninggalan Romawi, kawan-kawan ya. Ini saya kebetulan istilahnya tugas presentasi saya ke museum ini. Jadi saya datang ke museum, saya ajak kawan-kawan kelas ya, saya jelaskan gambar-gambar yang ada di museum ini. Lanjut. Nah, ini waktu kami ke museum. Ke museum. Lanjut. Bersama kawan-kawan kelas. Ini waktu kunjung ke museum Topkapı Saray. Ya, itu yang menjelaskan tentang isi museum itu dosen kami. Jadi dia ingin menjelaskan suatu hal tentang sejarah yang ada di dalam ini. Dia nggak jelasnya di kelas, langsung ajak kami ke lapangan, langsung ke museumnya. Seperti itu ya sistem kuliah Turki, langsung turun ke lapangan. Oke, lanjut. Ini waktu kami ke museum. Lanjut. Ini hampir mau selesai. Ini di tengah ada dosen kami ya. Pak Usman namanya. Di kiri kanan saya itu ada kawan-kawan satu kelas. Oke, lanjut. Oke, ini suasana wisuda waktu S1 dulu ya. Lanjut, kita lihat cuma suasananya saja.
lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, stop. Salah satu alumni Mama University itu Presiden Recep Tayyip Erdogan ya. Beliau lulus dari jurusan ekonomi. Oke, demikian kawan-kawan presentasi saya tentang pengalaman kuliah di Turki ya. Mikrofonnya saya kembalikan ke moderator. Nanti bila ada yang ditanyakan boleh ditanyakan. Insya Allah Mas Alfar akan mengarahkan ya. Kawan-kawan, terima kasih banyak Mas Alfar. Terima kasih Kak Taufik, Tesekor Ederim buat Kak Taufik share tentang pengalaman kuliah 1 S2-nya di kampus Marmara University, di mana kampus Marmara ini adalah kampus PTN, kampus negeri, dan kampusnya lokasi di Istanbul, seperti kampus Istanbul University ya, PTN juga, dan lokasinya di kota Istanbul, di mana Istanbul kota benua ya, Eropa dan Asia. Oke, kita masuk ke sesi jawab teman-teman. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand, yang ingin langsung menanyakan ke Kak Taufik dan Bu Anti, atau bisa juga ditulis di kolom chat. Silakan. Oke, yang udah ada raise, saya memperlihatkan yang raise terlebih dahulu ya. Ada Kak Dinar Daniar. Ya, Kak Dinar Daniar, dipersilakan Kak Dinar. Mohon maaf Kak, pertanyaannya sudah ada di kolom chat. Oke, coba saya bacakan ya. Kak Dina Daniar. Oke, perkenalkan saya Dina dari Bandung. Dan coba untuk semua Oke, apakah Istanbul University menerima pelamar S2 dengan lintas jurusan? Dan apakah ada perbedaan dalam rules seleksinya? Mungkin ke Bu Anti ya. Terus dengan biaya hidup yang murah, apakah apabila mahasiswa sambil kerja akan menutup biaya kuliah dan biaya hidup? Apakah ada persyaratan dan ketentuan mengenai mahasiswa sambil bekerja? Oke, ini buat Bu Anti dan Mbak Kak Taufik ya. Apakah untuk ada pelatihan pembekalan dari Bu? Apakah ada pelatihan dan pembekalan dari Biro Mama Edukasi untuk persiapan seleksi khusus untuk interview? Oke, mungkin dari Bu Anti dulu yang tanya Bu Anti ya. Untuk MBA Istanbul University, itu bisa nggak sih Bu dari lintas jurusan? Terus apakah ada perbedaan seleksinya, Bu Anti? Ya. Gimana tadi Mas Alfar? Jadi yang ditanyakan, apakah boleh lintas jurusan ya? Ya, misalnya dia satunya bukan bisnis, tapi pengennya ambil MBA. Nah, bisa itu kalau masuk di eksekutif MBA. Jadi yang sudah punya pengalaman kerja, jadi masuk di eksekutif MBA, Mas. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan ya teman-teman yang S1-nya bukan business administration, terus akhirnya berkarya 5 tahun di bagian mungkin ya administration, gitu kan ya, manajemen, manajer dan lain-lainnya, bisa tuh lanjut di eksekutif. Jadi teman-teman sedikit review ya, ada betul. 2 program bisa lintas jurusan, betul. Jadi teman-teman tadi kita sedikit reminder, ada 2 program MBA. Yang pertama adalah English, MBA English dan MBA eksekutif, gitu teman-teman. Oke, jadi intinya bisa no problem. Oke, terus yang kedua adalah kalau untuk biaya hidup, kesimpulannya nih di Turki itu boleh nggak sih sambil kerja, dan nutup nggak sih Bu Anti dan Kak Taufik ya terkait cost-nya itu selama sebulan untuk kerja di Turki? Karena kan mungkin kita lihat tadi kan MBA itu kan jam malam semua Bu ya, Kak Taufik ya. Mungkin siangnya bisa dipakai untuk part time atau kerja, itu gimana Bu konsepnya Bu? Kalau untuk part time memungkinkan, masih memungkinkan. Kalau yang ditanyakan fokus cukup atau tidaknya, itu balik lagi ke personal masing-masing. So far sih, setahu saya anak-anak yang sambil kerja mereka cukup. Tapi balik lagi ya dengan biaya kebutuhan kehidupan sehari-harinya seperti apa, kehidupannya gimana gitu. Tapi insya Allah cukup. Untuk part time juga selama dia part time yang ada beberapa ketentuan tidak bisa. Salah satu contohnya misalnya jadi tour guide. Nah itu nggak bisa kalau secara resmi bawa rombongan banyak, itu harus mempunyai lisensi. Jadi nggak bisa mahasiswa yang membawa rombongan kayak gitu. Tapi kalau sekedar jadi tour untuk perorangan bisa. Contohnya seperti itu. Jadi ada beberapa ketentuan yang tidak boleh. Kalau untuk part-time biasa bisa.
Jadi insya Allah terbiasalah dengan kita komunikasi dengan Biro Marmara dan teman-teman di Indonesia di Turki, diasporanya. Insya Allah nanti adalah link-link pekerjaan part-time ya, mungkin seperti itu ya. Kalau Kak Taufik, pengalaman nggak sih Kak Taufik terkait pekerjaan part-time di Turki itu gimana sih? Cukup nggak sih biaya hidupnya? Sebenarnya kalau jadi kita kerja part time, biayanya sebenarnya cukup saja ya. Cuma untuk kerja itu kayak tour guide seperti Bu Anti bilang, kita harus memiliki lisensi ya. Dan juga untuk kerja resmi itu kita juga harus memiliki izin kerja sebenarnya ya. Jadi kan ketika kita mendapatkan resident permit atau istilahnya izin tinggal ya, itu kita dapatnya izin tinggal sebagai mahasiswa kan kawan ya, bukan sebagai pekerja. Kalau untuk kerja part time mungkin masih bisa, tapi kalau untuk kerja full itu dilarang ya. Itu tidak boleh secara undang-undang. Jadi disarankan kalau mau kawan-kawan bisa ingin kerja ya boleh, tapi sekedar part time. Kalau kerja full tuh tidak boleh ya kawan-kawan. Tapi apakah biaya hidupnya sangat mahal? Itu kembali ke gaya hidup kita masing-masing sebenarnya. Kalau gaya hidup kita sederhana, itu dengan kerja part time kita bisa menutup biaya hidup per bulan. Pengalaman saya sendiri seperti itu ya kawan-kawan. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih Kak Taufik. Jadi intinya bisa, dan untuk lifestyle itu kembali ke teman-teman tuh ya. Ada yang 3 juta cukup banget, lebih malah, dan juga 3 juta kurang. Testimoni sih biasanya 3 juta per bulan, udah makan, tempat tinggal, sama transport sih teman-teman. Itu ya. Terus yang ketiga dari kakaknya adalah, ada nggak sih persiapan interview? Biasanya sih Biro Marmara ngasih kisi-kisi ya Bu Anti ya. Nanti Bu Anti bisa cross check lagi nanti. Biasanya sih kita kasih gambaran tentang apa sih interview yang akan disampaikan seperti itu. Dan tadi Bu Anti udah notif ya, untuk interviewnya itu menggunakan online juga bisa Bu Anti ya. Jadi teman-teman nggak perlu ke Turki dulu. Seperti itu. Oke. Seperti itu teman-teman. Ada tambahan Bu Anti terkait interview Bu Anti? Interviewnya sih yang jelas, pokoknya intinya tesnya insya Allah mudah lah, dijanjikan oleh pihak Istanbul Unif akan dipermudah. Kalau misalnya nanti mungkin dilihat apakah pihak Istanbul Unifnya akan ke Jakarta kah atau melalui online nanti untuk interviewnya. Tadi juga ada nanya Bu, di kolom chat tuh interviewnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia sih Bu? Atau pakai bahasa Turki? Of course dengan bahasa Inggris ya. Inggris ya teman-teman ya. Jadi pakai bahasa Inggris, siapin teman-teman nih tips and tricks. Ya. Tips and tricks interview pakai bahasa Inggris ke kampus Pasca Sarjana. Karena juga nanti kan pembelajaran di sini dengan bahasa Inggris ya. Oke, itu teman-teman ya. Sip. Lanjut, yang resen ada Kak Latifa. Latifa, silakan Kak Latifa, apa yang di kolom chat? Pertanyaannya apa berbeda? Silakan Kak Latifa. Oke, Kak Latifa, itu tadi di kolom chat, saya bacain ya. Mengenai kuota unlimited S2. Apakah hanya tahun 2022 saja atau nanti tahun 2023? Lalu apakah programnya hanya English aja dan eksekutif aja Bu Anti terkait MBA ini Bu? Bu Anti masih di mute Bu Anti, maaf. Ya. Jadi kalau untuk sekarang memang fokus di tahun 2022. Untuk plan 2023 kami masih belum tahu ya apakah akan ada perubahan atau tidak. Yang jelas kesempatan yang sekarang digunakan sebaik-baiknya gitu. Kemudian pertanyaan keduanya tadi apa ya Mas ya? Ya, apakah hanya MBA English dan eksekutif aja Bu? Iya, hanya itu aja. MBA English sama MBA eksekutif. Ada MBA Turkish. Bisa juga seperti itu, tapi itu akan melalui proses lebih panjang lagi karena harus belajar bahasa Turki lagi di sini. Gitu. Boleh sih kalau mau dicoba dengan itu. Oke, terima kasih Bu Anti. Cuman itu akan memakan waktu lagi 1 tahun untuk belajar bahasa Turki. Kalau hemat saya sih mending langsung dengan bahasa Inggris, nanti mungkin sambil belajar bahasa Turki untuk sehari-hari. Oke, terima kasih. Bu Anti lanjut nih ke Kak Ayuni Aruni yang resen juga, nyambung.
untuk S2 pengantar bahasa Inggris, apakah tetap harus mengikuti program TOMER, Bu? Program TOMER nggak perlu lagi. Jadi sudah mengambil program bahasa Inggris, itu sudah nggak perlu, secara otomatis nggak perlu TOMER. Jadi TOMER hanya untuk additional kebutuhan pribadi. Kalau memang dirasa perlu, silahkan ngambil. Kalau enggak, dari pihak untuk pendidikan nggak perlu TOMER. Jadi nggak wajib ya untuk TOMER di MBA ini, teman-teman ya. Oke, selanjutnya Kak Awina India Majidah. Apakah pertanyaan yang ada di chat atau mulai langsung Kak Awina ke Bu Anti dan Oke, saya bacakan yang di chat aja Kak Awina ya. Assalamualaikum Kak. Saya Dina dari Lumajang. Apakah ada fakultas dakwah untuk yang S2 ya, di Istanbul? Sedikit jurusannya di luar MBA nih, Bu. Ada nggak sih, Bu? Untuk saat ini sih kita masih nginfoin yang MBA aja, Bu ya. Terkait S2-nya ya. So far sejauh ini yang dicari adalah program M2 yang MBA, sorry, S2 yang MBA. Kalau untuk program dakwah itu dalam program yang berbeda lagi, Mas. Jadi karena memang nanti MBA kita ini kayak selanjutnya. Kayak install selanjutnya, Bu. Karena memang MBA ini program program kerjasamanya program baru. Kalau untuk programnya udah lama berjalan ya, tapi untuk kerjasama langsung kita dapat kuota khususnya itu baru tahun ini karena memang di mana-mana dipercaya gitu ya. Dan ini memang informasi tambahan, Bu ya, MBA ini kan kayak sekolah bisnis gitu ya, sekolah bisnis. Ibarat tuh kayak di Indonesia kan ada sekolah bisnis kampus ini gitu ya, sekolah bisnis kampus di Bandung misalnya itu ada kan tuh ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu teman. Jadi ini sekolah bisnis Istanbul University nih, seperti itu. Untuk program-program di luar MBA, insya Allah nanti kita menyusul. Oke, Kak Wina, mau nanya langsung ke Bu Anti. Udah saya juga udah. Oke, silakan Kak Wina Indina. Kak, kalau kalau mau ambil dokter bisa? Untuk program tingkat apa, Kak Wina? S1. Untuk program S1. Untuk program S1 kita bisa sebenarnya teman-teman ya untuk yang S1 Istanbul University, tapi memang untuk saat ini program S1 Istanbul, program masuk S1 Istanbul itu sudah tutup seperti itu ya. Baru kemarin tanggal 12 Mei sebenarnya sih. Tapi insya Allah nanti ada juga kita beberapa kampus menggunakan jalur berkas kedokterannya di kampus Istanbul juga kotanya, tapi memang kampusnya private kampus atau bisa dibilang kampus swasta, itu bisa menggunakan nilai berkas teman-teman, di mana nilai berkasnya itu minimal 85 sampai 90 untuk ini ya, apa namanya, kedokteran seperti itu. Insya Allah intinya ada program-program itu kali. Nah, nanti teman-teman yang ingin mengetahui program S1 silakan berkunjung ke www.kuliahditurki.com ya. Untuk yang program MBA, silakan berkunjung ke MBA di Turki. Sip. Oke, kita lanjut dulu ya, Kak. Ada Kak Solahuddin. Silakan, Kak. Ya, Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Solahuddin mau izin. Salahuddin dari mana nih? Dari mana lokasinya, Kak Solahuddin? Kalau lokasinya masih Jawa Barat, Jawa Barat, tapi asal dari Provinsi Papua, Kabupaten Nabire. Dari Nabire ya? Nabire itu banyak banget ya, Bu Anti ya? Iya. Nabire. Salahuddin, saya kecilnya di Merauke loh. Oh, benar, Bu. Saya di Dogiai, Bu. Oh, di Dakia. Oh iya, Iya. salam kenal Salahuddin. Teman-teman Ya, Nabire banyak ya, Bu ya, yang lanjut ke Turki, Bu ya, sama Biru Marmara, Bu ya, yang SMA-nya itu. Iya, yang SMA Iya, banyak iya. dari Nabire, lumayan banyak Iya. dari Nabire yang SMA. Ya gimana Bu. Kak, mungkin ada yang bisa dibantu? Bu, saya mau izin bertanya ini. Sekarang kan saya S1 di masih di Jawa Barat. Kalau misalnya kita mau lanjutkan S2 begitu, Bu, di Turki, itu persyaratannya itu apa saja kita perlengkapan begitu, Bu, ketika kita masuk ke magister begitu, Bu. Misalnya magister publik sosial atau begitu, itu apa-apa yang kita dari Indonesia itu persiapkan apa saja begitu persyaratannya, Bu.
Persyaratannya yang utama ijazah S1. Ijazah S1-nya. Udah itu aja. Itu aja yang diserahkan dulu ke Biro Marmara, nanti diproses lanjut dengan Biro Marmara. Terus kalau masalah mengenai bahasa itu yang lebih utamakan itu bahasa apa? Apakah bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Turki, Bu? Kalau yang program sekarang yang kita sedang bicarakan di sini adalah program MBA, cukup dengan bahasa Inggris aja. Jadi dengan bahasa Inggris sudah bisa langsung ngajuin untuk lanjut MBA di sini. Gitu. Oh ya, Bu, banyak terima kasih ya, Bu. Ya, Terima kasih. sama-sama Salahuddin. Ya. Salahuddin dari Jawa Barat Ya, ya. terima kasih, Kang. Ya. Oke, siap. Lanjut ke penanya yang resen lagi, ada Kak Latifah. Silakan Kak Latifah. Oke, mau nanya langsung. Iya, Assalamualaikum Bu Anti, mau tanya terkait tadi yang kuliah sambil bekerja, kan tadi dibilang katanya ada yang nggak bisa kalau memang kerjanya reguler ya. Tapi kalau misalkan kondisinya kita kerja di perusahaan Indonesia, terus kita mengikuti jam kerja Indonesia, jadi kerjanya itu di luar jam kuliah, MBA, itu apakah kita masih tetap bisa kerja atau jadi dilarang ya, Bu? Intinya seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Taufik, izin tinggal pelajar di sini berarti izin tinggalnya izin tinggal sebagai pelajar. Jadi memang tugasnya untuk belajar di sini, tidak diizinkan untuk bekerja. Tapi kalau untuk freelancer pekerjaan lepas seperti itu masih bisa dikerjakan. Ada juga pekerjaan yang freelance yang dalam pantauan pemerintah. Jadi kalau sampai ketahuan itu akan salah satu resikonya sih dideportasi ya. Jadi memang agak-agak ini juga agak-agak boleh dibilang rawan, tapi nanti setelah sampai di sini akan tahu sendiri kok yang mana yang menjadi batasan-batasan yang bisa kalian handle, yang mana yang nggak bisa kalian kerjakan seperti itu. Oke. Terus terkait tadi kan bahasa yang dibutuhkan itu pakai bahasa Inggris ya, Bu. Itu kita perlu mencantumkan sertifikat kayak TOEFL atau IELTS-nya gitu atau gimana? Iya, itu dilampirkan sebagai ini aja sih, sebagai tambahan aja, tapi bukan menjadi persyaratan. Gitu. Jadi nanti yang dinilai dari hasil wawancaranya. Iya, betul. Jadi teman-teman intinya jangan khawatir dulu deh, kita bukan coba juga sih, sebenarnya berani dulu gitu kan ya. Interview pun dulu juga ada beberapa tingkatan kan, kayak SMA ada interview, tapi ketika interview ya cuman sebatas pengen ngelihat keseriusan siswa aja Bu ya. Terkadang kan pihak universitas ini bener nggak sih, serius nggak sih gitu kan. Karena tadi kuotanya besar, mereka pun juga tidak mempersulit mahasiswa asing khususnya ya, seperti itu. Tapi sisi lain mereka pun juga pengen lihat kesungguhannya. Terkadang kan ada yang memang dalam segi hal-hal tertentu mereka oke, mampu, tapi dari keseriusan enggak. Tetap makanya interview itu sebagai bentuk ini aja, keseriusan dari mahasiswa, serius nggak sih kuliah di MBA Istanbul seperti itu. Jadi jangan dibawa pusing dulu di awal teman-teman. Gitu. Oke, Latifah ya, makasih Latifah. Oke, selanjutnya Kalina, silakan Kalina. Oke, sama seperti pertanyaan di kolom chat ya Kak. Oke, di kolom chat. Kalina, halo pengawasan. Oke. Untuk teknis pendaftaran ya, Bu Anti, Kak Taufik, saya izin share screen terkait teknis pendaftaran MBA ya, di mana kita Biro Marmara sangat mempermudah pendaftaran gitu ya, dengan cara teman-teman berkunjung ke website MBA. Saya izin share screen. Ini adalah website MBA di Turki yang dikelola oleh Biro Marmara Edukasi sebagai perwakilan Istanbul University, teman-teman. Seperti itu ya. Sudah muncul ya, Bu Anti, Kak Taufik ya. Oke. Nah, ini menarik teman-teman ya. MBA Istanbul University ini udah terakreditasi oleh IICB gitu ya. Di mana ini adalah lembaga penstandarisasi kampus-kampus bisnis di dunia, teman-teman. Dan ini
lokasinya ada di Amerika. Jadi MBA di Turki ini udah standar dunia teman-teman, seperti itu, karena terakreditasi dengan ISESB seperti itu. Nah, silakan teman-teman buka MBA di Turki, tinggal klik ini, langsung klik pendaftaran. Tadi juga ada sedikit review tentang perbedaannya, sedikit banyaknya, bedanya cuman kalau eksekutif memang udah kerja, kalau yang Inggris ya belum, dan memang jam kuliahnya aja sih beda, seperti itu. Ini juga ada reviewnya, terus juga kenapa sih kuliah di Turki gitu teman-teman ya. Dan ada testimoni juga, dan fasilitasnya ini lengkap banget teman-teman. Ya, jadi langkah pertama klik MBA di Turki, terus langsung klik daftar deh di sini. Dimanapun banyak nih, klik daftar. Testimoninya juga banyak teman-teman ya, keberhasilan Biru Marmara. Gitu ya. Klik daftar misalnya di sini. Udah deh, nanti isi form langsung. Nah, singkat sih formnya. Jadi cuman 2 tahap ya. Buka MBA University, lalu klik langsung daftar sekarang. Atau paling atas juga bisa klik. Nanti di sini teman-teman pilih mau yang eksekutif, misalnya emailnya aufar. Selanjutnya teman-teman nanti akan milih tuh mau yang English, mau yang eksekutif. Nah, tinggal pilih aja teman-teman ya. Gampang kan? Gampang banget deh. Kita mempermudah teman-teman untuk daftar, untuk seleksi masuk dan lain-lainnya. Tinggal kemauan teman-teman nih, gitu ya. Dan teman-teman udah bisa daftar langsung. Saya udah kirim di kolom chat ya, bit.ly-nya. Saya copy paste lagi deh, ulang ya. Di bit.ly daftar MBA University. Saya klik ulang tuh teman-teman. Silahkan klik sini. Oke. Itu ya Kak Lina atas teknis pendaftaran. Nah, kalau untuk jurusan, kita jurusannya MBA, dan memang MBA ini kalau saya amati ya, kalau kita amati ini kan jurusan yang lengkap ya, rumpun manajemen bisnis. Tadi juga kita udah lihat ininya nih teman-teman ya, kurikulumnya. Saya share lagi teman-teman ya di websitenya nih. Kurikulumnya itu udah kurikulum rumpun manajemen. Jadi teman-teman mau yang suka manajemen itu, dan memang manajemen ini kan ilmu yang dipakai di semua perusahaan ya Bu Anti ya. Mungkin Bu Anti juga bisa share tentang ilmu manajemen, di mana ini kan dibutuhkan di berbagai perusahaan ya. Mau Inggris mau eksekutif, inilah mata kuliahnya ya. Kita juga belajar finance juga seperti itu. Belajar marketing juga, belajar human resource juga. Jadi memang semua ilmu manajemen tuh dipelajarin juga seperti itu. Jadi cocoklah untuk teman-teman yang memilih manajemen, finance dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke penanya. Ada lagi yang resen teman-teman, silahkan. Silahkan Karona. Oke, Karona juga udah nanya nih. Mau nanya langsung boleh juga Karona, kalau mau nanya langsung. Iya, Assalamualaikum Mas Aufar. Saya mau tanya, kalau misalkan saat ini saya sudah bekerja dan ingin mendaftar program MBA Istanbul, apakah harus mendaftar yang MBA eksekutif atau tetap bisa mendaftar yang MBA English? Terima kasih. Oh iya, maaf, sama satu lagi, tadi ada pertanyaan yang sebelumnya, kalau misalkan nanti di interview English-nya itu gagal, apakah ada program untuk pembelajaran bahasa seperti Tomer yang 1 tahun itu yang pada biasanya dilakukan? Terima kasih. Oke, silakan Bu Anti, ada 2 pertanyaan. Ya, kalau untuk pilihan masuk sudah bekerja, boleh memilih eksekutif, boleh juga milih MBA English. Jadi bukan jadi ketentuan sih, boleh dua-duanya, yang mana aja yang dipilih. Yang pasti kalau untuk MBA eksekutif harus sudah punya pengalaman bekerja. Gitu. Kemudian untuk yang bahasa Inggrisnya mungkin masih agak patah-patah gitu, nanti ada kelas kayak preparation, bukan kelas Tomer, tapi preparation class untuk bahasa Inggris. Jadi nanti sampai di sini akan mengikuti tes bahasa Inggris. Jika memang ternyata masih kurang, akan ikut dulu preparation-nya di sini. Gitu. Tapi itu preparation nanti berarti di luar program
kuliah MBA-nya ya. Jadi kayak ada tambahan waktu lagi additional mungkin 1 semester gitu. Nanti kalau misalnya memang sudah oke, sudah lulus dengan hasil tes Inggrisnya baru bisa join kelas. Next Mas Aufar. Oke, itu ya Semoga terjawab ya Karona ya. harus cukup lengkap ya. Dan teman-teman ini MBA-nya ini kuliahnya di Istanbul langsung Bu ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang mungkin masih ini MBA-nya online apa enggak sih? Ini MBA-nya tuh kuliahnya di Istanbul langsung. Ya. Di kampus Avcılar. Di kampus Afrika. Itu di Istanbul Eropa Asia Bu? Eropa. Wah di Eropa teman-teman ya. Jadi vibe-nya Eropa nih teman-teman. Tadi udah kelihatan ya Tapi jangan vibe-nya Eropa khawatir kayak untuk Istanbul itu. gimana Bu gimana? Jangan khawatir, lokasinya terjangkau. Jadi Istanbul ini semua lokasi kampusnya itu terjangkau dengan public transportation. Jadi di depannya itu sudah ada kayak stationnya. Jadi gampang untuk dijangkau. Wah, jadi jangan khawatir teman-teman. Saya udah ngerasain kok gampangnya keliling-keliling Istanbul tuh sama Bu Anti kemarin. Sama Kak Taufik juga saya di Istanbul ketemu Kak Taufik first ya waktu itu ya Kak Taufik ya. Muter-muter Istanbul. Ya. Oke, lanjut Kak Ferdi. Silakan Kak Ferdi. Udah nanya belum? Oke. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya mau nanya nih kalau ikut program MBA ini apakah ada umur maksimal seperti itu ya? Kalau di beasiswa ya, setahu saya kalau YTB itu kalau untuk S2 itu kan usia 30 tahun ya. Nah, tapi kalau misalnya yang seperti ini yang bukan dari jalur beasiswa itu apakah ada umur maksimal? Soalnya nanti kan usia saya kan mungkin 29 tahun dan saya ini kan baru keterima jadi calon pegawai negeri sipil dan pasti ada apa namanya kayak tugas belajar seperti itu. Tugas belajar pun ada ininya, ada persyaratannya harus jadi pegawai negeri sipil dulu, aktif 1 tahun sebagai PNS ya seperti yang sudah sah, baru bisa mengajukan tugas belajar seperti itu. Nah kalau misalnya tugas belajar itu di usia saya yang mungkin 30 tahun itu masih memungkinkan untuk daftar beasiswa misalnya YTB, tapi kalau lebih dari usia 30 tahun tidak bisa lagi ini apa namanya untuk ikut YTB. Tapi kalau misalnya selain program beasiswa YTB kayak seperti MBA ini bisa gitu kalau misalnya tidak ada umur maksimal kayak gitu. Nah, pertanyaan saya apakah ada umur maksimalnya seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Kak Ferdi ya. Gimana Bu Anti terkait MBA apakah ada umur maksimal? Ya. Alhamdulillahnya untuk MBA Istanbul University tidak ada batasan usia. Sudah saya tanyakan dan memang bisa di tahun ini bisa menerima semua usia. Enggak ngelihat dari kabar gembira banget Bu ya buat teman-teman ya. Ya. Nggak ada usia maksimal. Jadi tidak ada yang memberi tidak ada yang menutupi untuk belajar gitu. Lanjut belajar. Iya, jadi tidak ada ketentuan ijazah S1-nya di tahun berapa, tanggal tahun kelahirannya tahun berapa, nggak akan dilihat itu. Itu. Oke. Nah, tadi juga saya menarik nih Bu Antin ngelihat materi yang kita buat dan kita tanyakan langsung tuh terkhusus ke biayanya Bu ya. Biaya pasca sarjana setara dengan MBA di Istanbul itu kalau di Indonesia di Jakarta tuh udah paling murah itu 14-an 15-an juta per semester. Tapi tadi kita lihat materinya cuman biaya SPP-nya ya di materi itu kan cuman kurang lebih 9 sampai 10 juta aja Bu ya per semester Bu ya. Itu benar itu Bu, itu kenapa bisa murah tuh Bu? 9 dan 10 juta. Kenapa Mas? Itu kenapa bisa terjangkau banget Bu biayanya Bu? Iya karena ini kan sekolah pemerintah ya, apa sih? Universitas negeri, perguruan tinggi negeri dan mendapat subsidi dari pemerintah. Jadi memang biayanya cukup murah. Itu pun sebenarnya sih sudah lumayan tinggi gitu. Karena ada beberapa subsidi yang diberikan ke siswa Turki langsung yang tidak diberikan ke siswa internasional, tapi itu pun sudah terjangkau sebetulnya dengan 10 juta yang paling tinggi tadi 10 juta itu sudah harga yang lumayan terjangkau untuk siswa. Kalau kita analisis di Indonesia di Jakarta itu kan tadi itu ya S2 pasca sarjana bisnis
di atas 15-an lah, seperti itu, 12 sampai 15. Jadi kalau kita lihat ya, Ya ini karena dapat subsidi pemerintah. kan dapat subsidi pemerintah teman-teman, betul ya? Betul. Kuliah di kampus negeri diberikan subsidi pemerintah Turki, jadi biayanya terjangkau. Nah teman-teman ambil kesempatan nih, kita Biru Marmara udah berusaha Bu Anti ya, untuk berusaha bekerja sama dengan Istanbul University untuk membuka peluang seluas-luasnya untuk kalian bisa melanjutkan MBA di Istanbul. Nah, jangan sampai kelewatan kesempatannya. Seperti itu. Oke, teman-teman mungkin kita memang agak filter nih pertanyaan-pertanyaannya yang memprioritaskan ke jurusan MBA, tapi teman-teman jangan khawatir ya, teman-teman yang ingin mengetahui program selain MBA, insya Allah Biru Marmara akan berusaha terus untuk membuka kesempatan kuliah di jurusan yang lain juga. Jadi tetap teman-teman stay tune di media sosial Biru Marmara, kontak terus konsultan Biru Marmara, ataupun teman-teman dari sekarang belajar dulu nih bahasa Turkinya di Biru Marmara pun juga bisa. For information, kita tanggal hari Senin ya Kak Taufik ya, kita akan belajar bahasa Turki nih bareng Kak Taufik, free buat teman-teman belajar bahasa dasar Turki ya Kak Taufik, bener ya hari Senin ya. Itu bersama Kampung Turki Pare, bener ya Kak Taufik ya? Boleh sedikit gambaran tentang program bahasa Turki free-nya Kak hari Senin? Ya, jadi insya Allah di hari Senin malam itu akan kita belajar tentang bahasa Turki dasar kawan ya. Apa saja sih dalam bahasa Turki? Ucapan dasar, Oke, putus-putus nih Kak Taufik nih suaranya nih. Kalau saya putus-putus nih. Oh, suara saya sekarang jelas? Nah, agak jelas Kak. Gimana tadi Kak tentang program free bahasa Turkinya Kak? Oke. Di program tersebut nanti kita akan belajar huruf-huruf bahasa Turki kawan-kawan ya. Huruf-huruf bahasa Turki. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang ucapan dasar dalam bahasa Turki kawan-kawan ya. Yang terakhir, hal yang akan kita pelajari yaitu tentang pengenalan diri dalam bahasa Turki. Itu bagaimana sih cara kita memperkenalkan diri? Nama saya Taufik, saya berasal dari Aceh, saya kuliah di Turki dan lain-lain kawan-kawan ya. Nah, jangan lupa untuk mendaftar kawan-kawan ya di link yang tersedia nanti. Oke, nanti silakan teman-teman cek di Instagram kuliah di Turki_ID di postingan kedua terakhir ini, atau di Instagram Kampung Turki Pare. Teman-teman akan diberikan kesempatan diajarkan langsung oleh alumni Turki nih, Kak Taufik ya. S1, S2 di Marmara University, the best university di Turki. Istanbul juga the best university. Selain bahasa Turki pun nanti ada belajar pengalaman sharing tentang kebudayaan dan lain-lainnya. Teman-teman ya silakan daftar di Instagram Kampung Turki Pare ataupun kuliah di Turki_ID. Oke teman-teman, saya juga mau reminder, kita sudah buka ya, sudah buka pendaftaran MBA University teman-teman ya. MBA di kampus Istanbul University, teman-teman jangan sampai kelewatan tutup gitu ya, nanti kesempatannya hilang. Maka dari itu saya mengarahkan teman-teman untuk mengisi link pendaftarannya. Teman-teman yang hari ini udah lulus ya, udah lulus kuliah S1-nya, sudah kerja juga, ataupun di tahun 2022 ini baru lulus, sudah bisa daftar teman-teman ya, tanpa tes tadi, hanya melampirkan ijazah dan interviewnya pun juga nanti akan dibantu gambarannya oleh Biru Marmara Edukasi. Dan teman-teman silakan ya isi link pendaftaran di bit.ly daftar MBA Istanbul University atau berkunjung ke website MBA di Turki. Oke Bu Anti, Kak Taufik, mungkin itu yang kita sharing pada malam hari ini, semoga bermanfaat sekali teman-teman ya. Teman-teman yang masih ingin bertanya langsung lebih detail, silahkan berkunjung ke website kita, nanti kontak langsung ininya, konsultan-konsultan terbaik kita, ataupun DM Instagram kuliah Turki_ID pun juga silahkan. Harapannya teman-teman udah bisa langsung daftar sekarang, nanti langsung kita daftarkan ke pihak universitasnya, karena pendaftar sebelumnya di beberapa kampus sebelumnya sudah ada pengumuman teman-teman. Jadi kita mengamankan kuota nih, jangan sampai nanti kuotanya diambil orang. Oke, Kak Taufik, Bu Anti, terakhir closing statement dari Kak Taufik dulu, nanti diakhiri dengan Bu Anti. Silakan Kak Taufik. Ada closing statement? Oke, terima kasih Pak. Jadi kawan-kawan, kuliah di Turki itu kita bilang mahal, tidak terlalu mahal ya dibandingkan negara-negara lain. Dibandingkan sulit juga tidak terlalu sulit sebenarnya. Semua itu tergantung pada diri kita. Kalau kita berusaha, insya Allah bisa ya kawan-kawan semua. Kemudian untuk jurusan bisnis administrasi
University itu merupakan salah satu peluang besar ya bila kawan-kawan ingin masuk ke dunia bisnis ya. Jadi untuk nggak cuma bisnis di Indonesia aja, bisnis internasional nanti mainnya ya. Karena Turki kan selain negara terkenal akan pariwisata, Turki juga terkenal akan dunia ekonominya yang sangat luas kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan bisa mengambil ilmu yang sangat penting di sana di jurusan MBA nanti kawan-kawan ya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak Mas Taufik. Nah, Tesekul Hadirin, Kak Taufik. Oke, dilanjutkan Bu Anti. Closing statement meyakinkan kita lagi nih untuk daftar MBA Istanbul University melalui Biru Marmara Edukasi. Untuk saya, mungkin adik-adik bisa memantapkan dulu pilihannya aja, langsung memantapkan diri untuk mendaftarkan diri di Turki. Tidak ada yang mudah, semua pasti ada tantangannya, tapi saya yakin dengan keyakinan, kemantapan hati semuanya akan dimudahkan pastinya. Jangan khawatir, kuliah jauh-jauh pasti ada hasilnya kok. Dengan datang ke sini pasti memberikan hasil yang lebih dibanding kuliah di tanah air ya. Udah jauh-jauh ke sini pasti banyaklah manfaatnya, selain pendidikan juga pasti ada pengalaman yang lebih di sini gitu. Jadi mantapkan diri, semuanya pasti akan dimudahkan. Tidak perlu terlalu khawatir dengan apakah saya bisa nanti, apakah nanti begini, apakah nanti begitu. Udah dimantapkan aja. Semua juga yang datang ke sini pada awalnya juga ragu-ragu, dan setelah sampai di sini baru melihat sendiri, oh ternyata bisa dengan semudah itu. Apalagi sudah ada Biru Marmara yang mendampingi, yang mulai proses pendaftarannya gitu. Karena jujur dulu sebelumnya putri saya datang ke sini, saya harus nyari-nyari sendiri karena belum tahu Biru Marmara waktu itu. For information, anaknya Bu Anti kuliahnya di Istanbul University, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bakal nanti ketemu anaknya Bu Anti juga, sama ketemu Bu Anti juga di Istanbul ya. Semoga doakan kita Bu Anti ya, semoga kita bisa ketemu Bu Anti di Istanbul. Kalau saya sih udah ketemu Bu Anti ini di Istanbul. Semoga teman-teman di sini nyusul ya. Mudah-mudahan yang join di webinar malam ini bisa ketemu dengan saya di sini nantinya. Amin, amin, amin. Karena Bu Anti nggak mau pulang-pulang nih ke Indonesia ini. Kita harus nyamperin Bu Anti ke Istanbul ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Bu Anti, Tesekular, Kak Taufik, Bu Anti. Doakan kita supaya bisa nyusul Bu Anti, Kak Taufik ke Turki, ke Istanbul, dan kita doakan juga Bu Anti dan Kak Taufik lancar nih kegiatan-kegiatannya ya. Dan sekali lagi saya mewakili Biru Marmara Edukasi mengucapkan terima kasih yang sebesar ya buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Benar kata Bu Anti, dulu saya ngelihat mereka menjadi peserta di seminar kita ya Bu Anti, tapi nggak lama tahun depannya atau tahun ininya mereka mendampingi saya Bu jadi narasumber Bu ya. Maka dari itu teman-teman jangan menyerah, oke, jangan putus asa, banyak jalan melalui Biru Marmara, karena Biru Marmara udah berhasil nih mengirimkan 1.000 mahasiswa untuk kuliah di kampus Turki dan ratusan mahasiswa untuk kuliah di Istanbul University. Maka dari itu yuk daftarkan diri kamu di website MBA di Turki bersama Biru Marmara Edukasi. Oke, saya akhiri. Teman-teman silakan mungkin untuk mengabadikan momen yang bahagia ini, spesial ya, kita malam minggu nggak sih? Malam minggu ya Bu ya hari ini ya di Indonesia ya. Iya kan ya, Saat Night ya. Saya saking banyak kegiatan lupa nih malam minggu teman-teman. Tapi malam minggu ini spesial didampingi sama teman-teman. Kita abadikan. Saya mengajak teman-teman untuk mengaktifkan videonya ya. Untuk mengaktifkan video untuk kita dokumentasikan. Boleh ya? Silakan yuk teman-teman dari berbagai daerah, kita abadikan momen ini dengan mengaktifkan videonya. Semoga seniman terbaik teman-teman bisa membawa kita ke negara Turki. Amin. Ya. Merhaba juga buat teman-teman Biru Marmara yang ada di Pare, yang ada di Malang, Kak Ansori, Kak Gilang. Nah, teman-teman yang nanti program belajar bahasa Turki silakan hari Senin ya, free ya. Oke, siap. Hitungan ketiga, berikan senyuman yang terbaik buat Indonesia. Yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, udah kamu Zaki juga ini dari kamu untuk kemarin teman-teman ya. Oke, cukup teman-teman. Terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan istighfar ya kalau salah kata, yang salah datang dari saya. Dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma, dan teman-teman silakan aktifkan mikrofonnya mengucapkan terima kasih kepada Bu Anti dan Kak Taufik ya.
dari Aceh, Bu Anti dari Istanbul University. Terima kasih Bu Anti, Kak Taufik, Tes Ekonomi. Terima kasih juga teman-teman Indonesia. Salam buat semuanya, sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih semuanya atas ilmunya. Kak Salahuddin, Kak Bermanfaat. Dedi, Kak Amina, teman-teman. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.